Halo, selamat pagi, good morning. Balik lagi dengan saya Marcelino Leo Kusuma. Di pagi hari ini Marcel ingin menginformasikan sedikit tentang Queenstown. Jadi Marcel akan menceritakan gambaran tentang situasi di Queenstown dan informasi-informasi lainnya yang berguna bagi student yang ingin menempuh kuliah di Queenstown. Oke, jadi kita mulai dari pertama kali mendarat di Queenstown. Jadi Queenstown ini adalah kota wisata atau pusat pariwisata New Zealand. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah nonton Lord of the Ring atau Mission Impossible yang Fallout, yang waktu adegan Tom Cruise sedang ngejar musuh terakhirnya di pegunungan something yang di India atau Nepal, itu ada gunung es lalu kejar-kejaran untuk cari bom yang dari nuklir itu. Nah, itu di syuting di Queenstown. Jadi Queenstown itu pegunungan dan juga banyak danau, gunungnya itu ada esnya, jadi sangat amat cantik. Dan di situ kita banyak sekali pariwisata seperti teman-teman bisa parasailing atau bisa juga skydiving, lalu ada gondola juga, lalu ada helikopter trip, banyak sekali. Pokoknya pariwisata di Queenstown itu banyak banget. Teman-teman juga bisa buka fall, menelusuri danau, lalu juga trekking atau sepeda, goes seperti sekarang di sana banyak sekali trek-treknya. Oke, Marcel ingin mulai dari perjalanan pertama untuk mendarat di Queenstown. Queenstown itu salah satu international flight di New Zealand. Artinya teman-teman bisa langsung mendarat di Queenstown, di kota tersebut. Teman-teman bisa ambil Qantas, Air New Zealand, atau SQ, dan banyak sekali. Silahkan cek di video Marcel sebelumnya tentang pergi ke Invercargill atau ke New Zealand. Lalu begitu mendarat di sana, apabila teman-teman itu student dari SIT dan sudah melaporkan, biasanya Guna yang akan menjemput. Jadi kita punya international staff yang untuk membantu international student, itu namanya Guna, dan he is very helpful. Dia akan jemput teman-teman itu langsung dari airport. Lalu apabila Guna kebetulan berhalangan, kita pasti akan arrange seseorang untuk jemput kalian. Jadi begitu sampai airport, itu langsung sudah ada yang pegang nempel kalian. Nah, sampai di airport itu kita dijemput dan kita akan memberikan starter pack. Starter pack seperti SIM card, jaket, toiletries, anduk baru, selimut baru, sampai breakfast buat besok itu sudah kita siapkan. Nah, SIM card tersebut kalian bisa ada sedikit data, ada sedikit kreditnya, kalian bisa top up. Atau di airport sendiri kita juga banyak sekali paket-paket SIM card yang teman-teman bisa pakai. Jadi langsung dibeli, langsung diaktifkan di handphone, dan mereka juga bisa mengaktifkan langsung. Nah, begitu sampai di airport, sampai sudah dijemput, itu langsung untuk teman-teman SIT, student SIT, langsung kita antar ke akomodasi kita. Nah, kamar yang kita sediakan adalah sharing. Untuk di Queenstown berbeda dengan Invercargill, jadi untuk di Queenstown sharingnya satu kamar itu bertiga. Dan itu selalu beda nationality. Itu ada maksudnya supaya kita bisa beradaptasi dengan lingkungan internasional. Setelah sampai apartemen, teman-teman bisa beres dulu. Jadi bisa masukin baju, kenalan dengan roommate-nya, baru setelah itu discover area sekeliling. Nah, di belakang SIT apartment itu ada trekking. Jadi kalau teman-teman suka jalan-jalan untuk olahraga, jalan-jalan santai sambil menikmati indahnya Queenstown, teman-teman bakal happy banget karena di situ itu trekkingnya bagus. Jadi bisa jalan-jalan atau bisa cari kebutuhan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belanja, itu tinggal nyebrang aja, di situ ada komplek dan di situ juga ada kampus SIT. Jadi di belakang kampus SIT itu ada supermarket yang namanya New World. Teman-teman bisa langsung belanja kebutuhan, misalkan mau beli beras, mau beli sabun, odol, dan lain-lain, itu ada di situ. Jadi tinggal ke sana, dan apabila nggak ada di New World, ada juga Asian Store. Kalau misalkan teman-teman mau beli Indomie atau bumbu rendang, bumbu apa, itu ada di situ. Di sekitar sana juga ada fasilitas gym. Jadi kalau misalkan teman mau ambil membership, silahkan langsung ambil. Atau misalkan mau beli trekking shoe buat jalan-jalan di danau, di trekking atau di sungai, itu juga bisa dibeli di sana. Jadi daerah SIT kampus itu sudah lengkap. Jadi apapun ada di sana. Nah, kalau teman-teman ingin ke Lake, jadi Lake atau untuk teman-teman yang kuliah bahasa Inggris dulu, jadi sebelum masuk ke main program di Queenstown, teman-teman misalkan Inggrisnya kurang atau tidak punya IELTS sama sekali, SIT mempunyai program Zero Fee English atau preparation bahasa Inggris gratis dengan 1 kali official placement test gratis. Nah, teman-teman juga itu lokasinya ada di dekat Lake. Nah, kalau misalkan dari akomodasi, teman-teman bisa ambil bus atau naik bus dengan nomor 01. Itu bisa sampai ke sana, bisa pulang pergi. Dan selain itu juga 01 banyak sekali rutenya, jadi setiap 15 kali pasti ada bisnya.
Nah, untuk biaya bisnya itu sekitar kalau misalkan teman-teman nggak punya kartunya itu $5. Nah, untuk mengakali, jadi supaya lebih murah, teman-teman sebaiknya itu buat kartunya. Jadi buat kartunya teman-teman bisa buat dengan melalui bis drivernya atau bisa ke posnya. Jadi ada posnya untuk buat ke kartunya. Tinggal minta aja. Kalau misalkan teman-teman punya kartunya, itu cuman biayanya hanya $2. Jadi itu sangat berguna sekali dan Marcel rekomend teman-teman punya kartu tersebut. Untuk meregistrasi kartu tersebut, teman-teman bisa melalui bis driver atau ke stasiunnya. Nah, teman-teman tinggal bawa paspornya, nanti teman-teman top up atau beli kartunya, itu harganya $30 dan isinya itu $20. Jadi harga kartunya itu kurang lebih $10. Nah, nanti minimal top upnya itu $10. Nah, udah so simple. Jadi teman-teman sudah punya kartunya dan bisa keliling Queenstown. Informasi mengenai track atau juga bus ini, nomor ini lagi mau kemana nih, lagi posisinya ada di mana, itu teman-teman bisa cek ke Orgas Bus. Jadi di aplikasi itu teman-teman nggak perlu nunggu lama. Kalau misalkan oke, aku mau nunggu nomor 5, bus nomor 5, itu tinggal dicek ke aplikasi tersebut, sorry bukan aplikasi tapi web. Jadi ke Orgas Bus itu nanti ketahuan busnya ada di mana. Jadi live tracking. Jadi kalau misalkan udah deket, teman-teman bisa ke bus station lalu naik di situ. Nah, untuk alternatif tempat tinggal lain selain di SIT Apartment itu biasa student-student Indonesia memiliki banyak reference sesuai dengan ketertarikan masing-masing. Ada yang suka dengan daerah perumahan, jadi misalkan nggak suka di daerah perkotaan, mereka bisa ke Queenstown Point, Jack Point, dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali poin-poin, atau yang mau yang view-nya gunung atau mau yang view-nya laut. Danau, itu banyak sekali. Jadi pilihannya antara Saltover, Lake Hayes, Friends Hill, dan banyak hill yang lain juga. Itu banyak sekali pilihan. Dan apabila teman-teman mau sharing, itu banyak sekali informasi. Jadi yang membedakan Queenstown dengan Invercargill adalah biaya rentnya. Jadi rent di Queenstown itu agak sedikit lebih mahal dibanding Invercargill. Jadi bisa dibilang ini adalah faktor yang menentukan biaya hidup. Jadi biaya hidupnya teman-teman harus pintar-pintar cari akomodasi yang sesuai. Jangan lupa juga dihitung ongkosnya. Kalau misalkan di SIT Apartment itu, kalau misalkan teman-teman mau ke kampus itu tinggal nyebrang aja, nggak kecuali ke Inggris ya. Kalau misalkan Zero Fee Inggris kan itu ada di Lake, jadi beda tempat, harus naik bus. Tapi kalau ke main program seperti culinary atau hospitality, tinggal nyebrang aja. Bedanya berapa banyak sih dengan di Invercargill? Jadi kalau misalkan di Queenstown itu biaya untuk rent biasanya untuk single room itu berkisar antara 190 sampai 260. Jadi pintar-pintar teman-teman aja untuk memilih akomodasi. Marcel juga punya saran nih buat teman-teman yang tinggal di Queenstown atau kuliah di SIT di Queenstown. Nah, kalau bisa gabung dengan Facebook group namanya Queenstown Trading. Nah, itu sangat membantu sekali. Membantu dalam arti kalau misalkan teman-teman amit-amit ada barang yang hilang. Jadi ada satu case student ini lagi makan fish and chip di hill. Jadi jauh dari kota, sedikit jauh dari kota, dia naik bus. Lalu dia makan fish and chip dan seperti biasa dompetnya itu ditaruh di meja. Dan itu sekitar jam 1 siang. Lalu student tersebut pulang ke akomodasi dan baru ingat jam 7 malam dompetnya ada di sana. Waduh, repot banget kan. Dan student tersebut dikasih saran untuk buka ke Queenstown Trading tersebut dan bilang kalau misalkan dompetnya hilang atau tertinggal di fish and chip. Lalu apa yang terjadi? Ada yang menemukan dan lalu menitipkan ke counter. Jadi student tersebut balik lagi ke tempat tersebut dan dompetnya utuh. Dompet dan handphonenya utuh, tidak ada barang yang hilang. Luar biasa banget ya. Queenstown itu orangnya sangat amat baik-baik, dan overall New Zealand orangnya memang baik-baik dan juga aman. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi Marcel sarankan teman-teman kalau misalkan tinggal di Queenstown masuk ke grup tersebut. Dan di grup tersebut juga banyak sekali informasi seperti lapangan pekerjaan, terus juga trading barang-barang murah. Di situ juga ada. Jadi Marcel rekomend masuk ke grup tersebut. Untuk hiburan, kalau Queenstown jangan ditanya deh, namanya kota wisata, pasti banyak hiburan. Jadi kalau misalkan teman-teman suka hiburan alam, teman-teman itu bisa naik gondola. Terus di sana juga ada yang namanya Pentagonia. Itu dari situ teman-teman itu bisa melihat seluruh New Zealand. Jadi makan di sana. Lalu kalau misalkan teman-teman suka kasino, ada 2 kasino di Queenstown. Terus juga di sana ada bar, live music, dugem itu juga ada. Jadi di sana kalau ramenya biasanya Jumat malam. Kalau di sini kan biasa malam minggu ya kalau nggak salah ya. Kalau di sana itu biasanya Jumat malam itu ramai sekali, dan malam minggu itu biasanya mereka pergi dengan family.
untuk event-event yang ada di Queenstown itu juga ada informasinya di grup yang tadi Marcel sebutkan. Jadi nggak perlu khawatir untuk merasa bosan di sana, apalagi kalau teman-teman punya SIM dan juga punya mobil. Itu wah enak banget di Queenstown karena kemana-mana deket, teman-teman bisa nyetir dan pemandangannya wonderful banget. Informasi tentang berkendara di New Zealand itu ada di video Marcel sebelumnya, tinggal dicek aja. Jangan lupa subscribe dan juga follow, juga kasih notification itu supaya dapat informasi update-update terbaru tentang New Zealand kalau teman-teman berniat mengunjungi New Zealand atau sekolah di sana. Oke, segini dulu informasi dari Marcel. Semoga membantu teman-teman tentang informasi mengenai Queenstown. Semoga membantu. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, silakan kontak ke Marcel. Jadi marcelinoleo.k@gmail.com. Marcel dengan senang hati akan membantu. Atau ke official email Marcel di marcel.kusuma@sit.ac.nz. Oke, terima kasih. Semoga membantu. Balik lagi. Oke, sekian dulu informasi dari Marcel. Semoga ngebantu untuk teman-teman semua yang berencana untuk study, tinggal, dan juga mengunjungi New Zealand. Have a great day dan sukses selalu.